Oke, halo, gue Nata Evrin. Di video ini gue pengen ngomongin soal introvert. Ya, bodo amat pokoknya soal itulah. Kata orang, gue tuh anaknya introvert banget lah. Karena gue jarang keluar rumah, jarang nongkrong, teman sedikit, pendiam, kelihatan sombong, angkuh, congkak. Waduh, lengkap deh. Tapi beberapa hal yang mereka bilang kayaknya emang bener deh. Ya, gue jarang keluar rumah karena gue lebih nyaman di rumah. Alias gue males tuh mau kemana-mana kalau nggak ada tujuan. Bukan soal gue nggak mau main sama teman-teman gue, bukan soal gue nggak mau nongkrong juga. Tapi emang temen gue sedikit anjing. Jadi ya lebih tepatnya itu nggak ada yang ngajak main sih. Kadang ada rasanya pengen tuh kayak mau keluar rumah, terus jalan-jalan, main, nongkrong sambil ngobrol di kala senja sembari menyeruput sebuah kopi. Anjay. Tapi ketika ada temen gue yang ngajak main, entah kenapa seketika gue males banget mau ngapa-ngapain. Itulah definisi ngeluh kesepian, tapi ketika diajak main malah males-malesan. Gak jelas emang cuy. Nah, tapi ada hal yang bikin gue tuh males banget. Dan gue rasa lu orang-orang yang introvert itu bakal relate sama apa yang gue bilang ini. Gak tahu ya kenapa banyak orang-orang tuh yang suka menilai diri kita tuh cuma dari pandangan dia doang, atau omongan dari teman-temannya tuh. Padahal dia belum sama sekali kenal sama kita kan. Istilah katanya itu anjay. Ya pokoknya istilahnya itu jangan menilai sampul dari bukunya. Salah gak sih? Ya pokoknya adalah tuh sebuah pepatah yang mengatakan sampul jangan menilai buku. Dah lah gak tau lah cok, gue bodo amat anjing. Ya intinya sih gitu ya. Kayak contoh nih, ada orang yang baru kenal sama gue, pasti bilangnya tuh kayak gini. Ternyata lu orangnya asik juga ya. Gua kira dulu lu itu sombong. Atau enggak gini nih. Gua kira dulu lu itu orangnya pendiam banget, tapi ternyata lucu juga ya. Ya makanya dek, lain kali kalau belum kenal jangan tarik tambang dong, tarik kesimpulan bangsat. Ya gitu. Maksud gua gitu sih. Pokoknya hal kayak gitu tuh bikin gua males banget. Berarti selama ini orang-orang tuh ngelihat diri gue selain pendiam, yang gak lain gak bukan adalah sombong. Padahal kalau kalian tahu nih ya, gue sama bestie-bestie gue yang satu frekuensi itu, bede kalau udah ngobrol panjang banget obrolannya cuy. Semua hal bisa diobrolin, lu aja gak tahu boy. Ini sampulnya doang nih, cuek-cuek bebek cool gitu kan. Padahal aslinya kalau udah deket, udah kenal sama gue, 11-12 sama monyet dikasih pisang anjing. Terus lagi buat lo yang ngira gue pendiam, lo tahu apa dengan gue boy? Nih ya, meskipun gue kelihatan diem, tenang, menghindari keramaian, tapi di otak gue ini iya jelas lagi mikirin Mia kali. Ya maksud gue, meskipun gue kelihatan santuy, diem, menyendiri, tapi di otak gue tuh mikir banyak hal cuy, berbobot gitu. Pokoknya ribut banget lah di otak gue ini, rusuh parah. Makanya kalau obrolan kita kurang menarik, gue paling cuma jawab kayak gini nih. Iya. Gitu doang sambil senyum-senyum gak enak kayak orang nahan berak. Nih ya, satu lagi nih. Kita itu emang kadang males tuh mau keluar-keluar gak jelas. Karena emang kalau gak ada tujuan yang jelas, ya kayak cuma buang-buang waktu doang. Tapi kalau dia keluar nongkrong sama orang yang ngerti sama dia, yang deket, ya dia bakal ikut nongkrong lah. Apalagi gak tiap hari kan. Soalnya kalau tiap hari ya malesin banget cuy. Kita itu butuh energi juga, mau mandi aja males. Kadang sehari tuh cuma sekali doang tuh, waktu sore doang tuh mandi biasanya. Ya kalau mau tiap hari nongkrong berarti harus mandi terus kan. Nah itu yang bikin males banget. Misal kayak gue nih ya gue di rumah terus nih, itu karena kerjaan gue online kan. Atau enggak dulu waktu gue belum kerja tuh, ya gue di rumah terus karena gue ada hiburan sendiri. Misal kayak ada PC, ada PS, gue bisa main game, apalagi game online gak bisa ditinggalin. Ya intinya anak introvert itu pada akhirnya dia jarang keluar nongkrong gitu karena dia ada kesibukan sendiri. Dan udah pasti juga dia nyaman dengan hal kayak gitu. Tapi bukan berarti dia gak punya temen, gak mau nongkrong atau keluar rumah. Makanya gue bilang tadi, anak-anak introvert itu sebenarnya pengen main gitu sama temen-temennya. Tapi gak tiap hari juga dong. Ya lu mikir juga bangsat ngajak main mulu anjing. Nih ya, jadi pernah nih gue tuh kenal sama seorang cewek gitu. Dan bisa dibilang nih cewek tuh cantik juga sih, dan idola para lelaki anjing. Mungkin karena gue orangnya cuek-cuek bebek gitu kan, terkesan cool banget di mata cewek-cewek, sehingga mereka tuh penasaran dan ingin berkenalan dengan seorang Nata Evrin. Ya gue mikirnya gue mirip Jeffrey Nicole, padahal orang lain tuh yang ngelihatnya berasa lihat ijat di Upin-Ipin anjing. Tapi gak apa-apa, yang penting pede kan. Terus gue deket tuh sama cewek itu, sampai akhirnya dia bilang kayak gini.
Gue kira lu gak bisa diajak cerita, soalnya lu pendiam banget. Babi, gue ini cuma pendiam, bukan gak punya mulut ya. Jadi kalau lu cerita ngajak gue ngobrol, ya gue pasti bakal jawab dong, bakal gue respon. Gue tuh kelihatan pendiam karena gue tuh orangnya males memulai sebuah obrolan, bukan berarti gak bisa ngobrol, gak bisa ngomong anjing. Apalagi sama orang yang gak deket, bahkan gak kenal. Lu ngomong seenak jidat ya. Ya makanya ada istilah tuh, lu belajar bahasa Indonesia nggak sih? Kan ada tuh pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah sange. Ini kalau gua panjangin bisa-bisa YouTube gua kena dolar kuning, cok. Toxic banget isinya, sumpah dah. Tapi ya gua rasa nih ya, lu yang introvert itu pasti sering banget ngerasain yang kayak gua rasain ini. Gua tahu banget apa yang lu rasain karena gua juga ngerasain hal yang sama. CS kita cuy. Cuma buat lu yang mikirnya kayak anak-anak introvert nggak bisa diajak bergaul, lu salah besar cuy. Justru ketika lu berteman sama anak-anak introvert ini, lu bakal ngerasain banget yang namanya tuh arti sebuah pertemanan, anjay. Bahkan semua obrolan bisa lu obrolin sama dia, dari tentang kehidupan, duit, pekerjaan, cinta, termasuk hal mesum sekalipun. Cuy, lu sadar nggak sih semakin lu gede, apa yang lu debatin sama teman-teman lu yang sekarang pasti beda banget sama apa yang lu debatin dengan teman-teman lu kecil dulu. Oke, contohnya nih ya, waktu kecil dulu, lu pasti sering banget punya temen yang suka banget debatin soal kekayaan. Nah, bener banget, padahal itu duit bapaknya kan. Dan bapaknya juga dapat warisan dari orang tuanya kan. Yoilah, orang tuanya bapak dia juga dapat warisan dari orang tuanya orang tua bapaknya kan. Dan orang tuanya orang tua bapak dia juga dikasih warisan oleh orang tuanya dari orang tuanya orang tua bapak dia. Bentar, kok gua jadi pusing anjing? Sama gua juga. Bedeh, gila. Gua kemarin dibeliin bapak gua mobil remote bagus banget. Ya elah, ini mah masih bagusan punya gua di rumah. Gua malah kemarin dibeliin PS2 sama bapak gua cuy. PS2 aja sombong. Bapak gua kemarin mau beliin PS3, PS4, PS5 aja bisa cuy. Lah, bapak gua bentar lagi jadi bos. Duitnya banyak banget, serumah gak habis-habis. Bapak gua bentar lagi jadi DPR. Kalian semua punya bapak? Ya namanya juga anak-anak kan, otaknya tuh emang sengklek bro. Iya bener sih, itu yang bikin kita tuh beda banget sama yang sekarang kan. Dulu ya mikir seneng doang, sekarang boro-boro mau seneng, makan aja kadang susah. Malah gua kadang di kosan cuma makan mie doang pagi siang sore. Lah lu masih mending, lah gua makan pakai garam doang. Mie itu mahal cuy, 3 ribuan. Kalau masak di sana bisa 5 ribu, kalau dicampur pakai telur bisa 7 ribuan. Kok lu tahu harganya? Ya mak gua punya warung. Bentar, tapi masih miskinan gua cuy. Lu enak di rumah punya warung, ada pemasukan lain. Lah gua harus kerja banting tulang buat makan doang. Bro, lu pikir gua nggak kerja banting tulang buat makan doang? Gua juga banyak kebutuhan lain kayak bayar cicilan misalnya. Belum lagi gua pengen beli buat passion gua cuy. Wah sumpah, lu kalau masih mikirin soal passion, berarti lu termasuk banyak duit coy, masih miskinan gua. Nih ya, gua beli baju cuma pas lebaran doang, itu pun nunggu diskon. Woi, lu gak tahu mas, sorry mas, ada apa ya ribut-ribut? Kalau bisa jangan berantem mas, diselesain dengan kepala dingin kalau ada masalah. Sebagai temen, ya kita emang harus saling mengalah, saling mengingatkan, gitu mas. Oke mas, makasih ya udah ngingetin. Sorry bro, gue minta maaf ya. Ya udah, gue ngalah aja dah. Sekarang lu lebih miskin dari gue. Lah, kok lu jadi ngatain gue dah? Ya elah kan dari tadi lu ngerasa miskin banget. Asal jeplak aja mulut lu cok. Ketimbangan gue masih miskinan lu. Lu cok, lu lebih miskin. Lu yang miskin anjing. Lu. Jadi gue punya akun TikTok yang followersnya itu udah 500 ribu. Nah, dulu gue tuh setiap bikin konten gak pernah tuh nunjukin muka gue. Ya, gue upload konten game Mobile Legends cuma pakai suara doang tuh. Jadi orang gak tahu tuh kan bentukan muka gue nih kayak gimana. Hingga akhirnya suatu hari gue tuh coba tuh bikin konten pakai muka gue. Dan pas gue upload ternyata FYP dan yang nonton sampai 1 juta lebih. Dari sini ada banyak teman-teman gue tuh yang baru tahu nih kalau ternyata akun itu adalah punya gue. Woi cuy, gue baru tahu ternyata lu itu seleb TikTok ya. Anjay, seleb TikTok dong. Enggak lah cuy, gue tuh cuma sekedar konten doang. Pasti gaji lu gede kan dari TikTok, apalagi yang nonton sampai 1 juta lebih. Enggak, traktir lah, jangan pelit-pelit. Mentang-mentang udah seleb sombong lu. Lah kok gitu cok? Babi, gini ya, TikTok itu mau yang nonton video lu sampai berjuta-juta umat gak bakal dapet duit anjing.
Kecuali lu live tuh, dan live juga harus ada yang ngegib baru bisa lu dapet duit. Ih, mulutnya enak banget ngomong, cok. Pengen gua tombak pakai tombak jilong, sumpah dah. Enak banget asal jeplak. Wah, kalau emang TikTok kayak gitu, bedeh udah kaya gue cuy. Cuma ngonten doang sekalinya FYP langsung dapet banyak duit. Wih, banyak banget duit gua, sumpah dah. Terus lagi yang bikin gua kesel, pas teman-teman gua tahu kalau gua punya akun TikTok yang followersnya udah sampai 500.000 itu, pada minta dikasih tutor dong. Cuy, gue juga pengen lah bisa kayak lu followersnya banyak gitu. Gimana caranya? Ya bikin konten aja sih cuy. Gue udah ngonten tapi nggak naik-naik followersnya. Mungkin lu belum konsisten kali. Gue udah konsisten. Gue udah ngupload 3 video, tapi tetap aja nggak ada yang nonton cuy. Buset, 3 video dong. 3 video. Apa kabar gua yang ngonten setahun lebih baru bisa FYP, dan gua butuh sampai puluhan video baru bisa FYP anjing. Lu 3 video berharap apa, cok? Lu bukan anaknya Baim Wong anjing, sadar diri, Dek. Ya, gua kesel aja cuy sama yang nanya tapi cuma penasaran doang, kayak sekedar formalitas. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang kita tuh udah kasih tahu bener-bener nih, tapi masih aja dibilang pelit gara-gara mereka ngiranya gue tuh punya trik khusus yang bikin konten gue cepet FYP. Lu sama teman sendiri pelit banget sih. Ya elah, kan udah gue kasih tahu, lu rajin-rajin ngonten, yang penting konsisten. Buat FYP tuh butuh perjuangan lah. Nggak bisa satu video doang langsung FYP, cok. Basic banget info lu. Semua orang juga udah tahu harus konsisten. Dah lah, bilang aja lu takut kesaing sama gua kan kalau lu kasih tahu tips yang sebenarnya. Aduh. Sabar, orang sabar bijinya besar. Nih buat teman-teman ke semua yang mau jadi seleb TikTok, ya lu mikir lah, Dek. Gini nih, kalau lu buat akun tapi nggak ada isinya, siapa yang mau lihat akun lu? Dan orang juga mau ngefollow lu buat apa, cok? Orang mau ngefollow lu itu karena ada alasan. Entah mungkin karena konten lu bagus, menghibur, edukasi, ejakulasi. Intinya itu, syarat utama itu jadi seleb TikTok ya harus punya konten dong. Setelah itu lu harus konsisten, upload aja pokoknya. Suatu saat pasti FYP, tapi nggak tahu kapan sih. Kalau masih nggak FYP juga, ya mungkin lu emang nggak ditakdirkan jadi konten kreator, nggak ditakdirkan jadi seleb TikTok. Tapi kalau lu ngebet banget ngidam jadi seleb TikTok, gue punya cara sih, gampang banget, apalagi buat cewek-cewek. Ini gampang banget sumpah dah, gak bohong gue cuy. Ya lu tinggal bikin video, joget-joget, entah itu joget pargoy, goyang dumang, joget petir kematian, terserah dah, yang penting joget. Tapi jangan lupa syarat pentingnya, yaitu si Ijat makan tempe nggak ketat nggak FYP. Ya minimal pakai tank top sama celana pendek. Bedeh, itu sekali upload langsung auto FYP, kesebar kemana-mana, dapet endorse, diundang ke acara TV, dichat oleh om-om, direkrut oleh micet. Dan yang paling pasti jadi bahan